Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pembicara yang saya hormati, Mas Ahmad Basara yang sangat apa kita bilang ini, sedikit dari kaum intelektual di Senayan, tapi rupanya berpuasa ngomong nih, kurang banyak ngomongnya. Kayaknya perlu lebih sering ya kaum intelektual Senayan ini berbicara. Mas Ferry yang eh, teman berdebat ini, banyak beda pendapat, tapi kita semua adalah para pembangun tradisi berpikir yang bebas dan merdeka. Kemudian Bu Husnul ini guru saya ini, tokoh perempuan kita dan akademisi, yang sangat membersamai kita. Mas Amin sebagai moderator, saya sedikit ingin memberi kata pengantar pada diskusi ini. Pertama-tama sebenarnya saya merasa bahwa memang diskusi-diskusi kita belakangan ini tepat waktu sebenarnya, karena memang kita ada dalam transisi yang sangat baik. Suatu hari waktu bertemu dengan Presiden Jokowi, saya mengeritik ide-ide yang berkisar atau bertumpu pada kepentingan, seolah-olah Pak Jokowi ingin presiden 3 periode, dan sekarang ada ide menambah masa jabatan atau menambah atau mengekstensi beberapa tahun jabatan presiden. Itu saya kritik. Di depan beliau langsung, yang saya katakan bahwa cara berdiskusi seperti itu terlalu kasar, Pak. Gitu. Jadi sebaiknya kita memikirkan konsolidasi politik kita dan juga ketatanegaraan kita secara lebih besar. Dan saya ceritakanlah apa yang terjadi di beberapa negara dalam konsolidasi politik mereka, dan ya perubahannya itu cukup penting ya. Saya bilang kalau ada kepentingan di dalamnya, kita bisa mencontoh negara-negara yang di dalamnya juga reformasi politik akhirnya menguntungkan para pemimpinnya. Saya memberi contoh di China, tetapi ya contoh yang kurang baik karena itu negara dengan satu partai. Tetapi ada contoh Rusia, kita tahu di masa Vladimir Putin itu terjadi konsolidasi politik besar-besaran, dan juga juga di Turki ya, di bawah Presiden Erdogan yang melakukan konsolidasi politik, bahkan perubahan sistem politik dari parlamentarisme murni sekarang menjadi presidensialisme atau semi presidensialisme. Nah, kita sebenarnya juga harusnya memberikan pikiran yang jauh ke sana, dan diantaranya adalah salah satunya adalah tentang posisi lembaga-lembaga negara. Saya ingin mengutip bosnya Mas Ahmad Basara dalam pidato pengukuhan guru besar, di mana Ibu Megawati mengusulkan kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan kita mulai kembali sistem mandataris. Sebenarnya yang saya sayangkan, kenapa tidak ada dari kaum intelektual di PDIP yang berani membuat pembelaan yang terus-menerus pada pikiran itu. Sebab boleh jadi itu adalah pintu bagi konsolidasi politik kita. Saya kalau menimbang sistem electoral college di Amerika Serikat dengan sistem mandataris yang berbasis pada perluasan daerah pemilihan, saya dapat membayangkan bahwa mandataris itu muncul di kabupaten-kabupaten ya, sebagai electoral college itu tadi gitu. Tetapi karena nggak ada yang bela, akhirnya dugaan saya akan muncul mispersepsi yang luas. Ada kecenderungan menurut saya sekarang ini justru lahirnya kembali sistem kepartean yang menganggap bahwa lembaga negara atau lembaga perwakilan itu tidak berjarak dengan dengan kekuasaan partai politik gitu.
Jadi mereka ingin menganggap bahwa partai politik adalah lembaga perwakilan itu sendiri, seperti di dalam tradisi otoritarianisme. Ya di negara-negara otoriter ya kongres partai dengan kongres negara atau lembaga perwakilan ya dianggap sama ya. Tetapi dalam negara demokrasi partai politik hanyalah event organizer bagi pembentukan lembaga perwakilan, dan partai politik dijaga jaraknya dari lembaga perwakilan dengan dihilangkannya hak recall dan lain-lain sebagainya, sehingga anggota DPR kita, anggota Kongres kita itu menjadi sangat independen seperti di Amerika Serikat, di Prancis dan sebagainya. Nah, karena itulah saya kira kita harus memikirkan kembali, kita ini mau ke arah mana? Apakah kita mau mengkonsolidasikan otoritarianisme atau kita meneruskan tradisi demokrasi yang kita sudah mulai dalam amandemen konstitusi sejak reformasi 1998 itu. Nah, kalau kita mengarah ke sana, maka kita mesti memikirkan masa depan MPR di antaranya. Kemarin itu terus terang waktu saya termasuk yang memimpin revisi Undang-Undang MD3, dan diantaranya karena Presiden Jokowi katanya waktu itu ingin mengkonsolidasi rekonsiliasi nasional, maka kemudian semua partai politik menjadi pimpinan MPR, dan sekarang MPR terpaksa mencari kesibukannya ya. Pimpinan MPR juga mencari kesibukannya masing-masing. Yang agak sibuk pimpinan MPR hanya Mas Bambang, saya lihat ngurus motor, itu yang paling banyak. Jadi ya, karena sebenarnya itu nggak ada itu kesibukan yang harus yang ditegakkan gitu. Nah, saya menganggap bahwa harusnya kita serius memikirkan. Bahkan saya memikirkan, pernah saya telepon Mas Bambang nih. Bahkan sebelum diskusi-diskusi saya bilang ke Mas Bambang, Mas, kayaknya saya akan mengusulkan ketua MPR terakhir itu adalah Mas Bambang, saya bilang gitu. Karena setelah itu kalau kita berbicara konsolidasi demokrasi, maka MPR adalah joint session saja. Tugas MPR yang paling banyak sebenarnya, serta penamaan Kompleks Senayan itu, sebenarnya itu nanti seperti yang dikatakan Mas Amin, itu lebih administratif sifatnya. Jadi kita misalnya sering keliru atau sering sulit membedakan apa beda majelis dengan dewan gitu. MPR tuh harusnya memperkuat kawasan majelis. Waktu saya di DPR dulu, karena susah berkomunikasi dengan pimpinan MPR, maka saya mengatakan reformasi parlemen itu adalah lebih banyak bernuansa DPR. Padahal sebenarnya Senayan itu adalah majelis, Senayan itu adalah MPR. Karena itu kalau kita bilang saya lagi di mana, saya lagi di komplek MPR atau di komplek majelis. Senayan itu adalah majelis, seperti orang Amerika bilang Capitol Hill itu adalah kongres, kongres adalah majelis gitu. Nah, saya membayangkan hal-hal seperti itu menjadi tradisi dalam komunikasi nasional. Jadi nggak ada lagi wartawan yang bilang dari kawasan DPR kami melaporkan, nggak ada lagi, karena Senayan itu bukan kawasan DPR, Senayan itu adalah kawasan majelis. Lalu kemudian peran-peran yang selama ini dibebankan kepada DPR dan DPD harusnya ditarik oleh MPR. Dulu saya mengusulkan dibuatnya perpustakaan yang baik supaya tradisi berpikir anggota DPR dan anggota DPD-nya juga membaik. Ada tempat membaca, ada tempat diskusi, ada briefing, ada opera, ada tempat kita pameran kesenian, khazanah nasional, sejarah dan sebagainya itu. Yang harusnya semuanya ada di kawasan majelis itu atau kawasan Senayan itu. Risetnya seperti orang di Amerika Serikat punya Library of Congress, lalu punya Congressional Research Center. Lembaga riset kita seharusnya ya jangan mencar-mencar, tapi ada satu lembaga riset yang kuat sekali. Bahkan waktu itu saya pernah mengusulkan, waktu saya dialog dengan orang LIPI, kalian ini ada gunanya nggak? Kalau nggak ada gunanya, lebih baik kalian pindah ke Senayan. Kalian menjadi lembaga riset yang memperkuat kerja-kerja kongresional, kerja-kerja majelis dan kerja dewan gitu. Nah, saya kira ini yang sebenarnya kita usulkan karena kita harus memikirkan masa depan dari lembaga perwakilan ini, Mas Ahmad Basara. Kita nggak boleh sekedar menikmati seperti sekarang ya. Mohon maaf aja, ini jadi tidak saja beban biaya kepada kita semua, tetapi juga
sebenarnya jabatan-jabatan yang tidak diperlukan itu tidak terlalu berfungsi. MPR atau majelis sebagai rumah bangsa Indonesia harus betul-betul didesain supaya ada tempat orang berdialog secara nasional. Ada tempat orang mendiskusikan pikiran-pikiran besar. DPD misalnya, mau diapakan DPD? Harusnya MPR mendengar DPD itu mau kemana. Sehingga DPD harus juga diperkuat. Sebab DPD ambigu. Satu sisi dia dipilih seperti kita memilih anggota dewan, digaji seperti kita menggaji anggota DPR, tetapi fungsinya sangat minimal sekali, hanya rekomendasi-rekomendasi. Jadi inilah pengantar dari satu diskusi yang menginginkan agar ke depan, misalnya melalui amandemen konstitusi atau tidak, kita memikirkan ulang posisi dari lembaga-lembaga perwakilan kita supaya berfungsi dengan baik. Itulah mungkin sebagai pengantar Mas Amin, nanti kita mengikuti diskusi dan perdebatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.